Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Dianggap Putra Iboah, NIM 2308561099 dari kelas C. Pada video ini saya akan membahas soal nomor 5 dari ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Digital. Mana soal nomor 5 ini yaitu meminta untuk rancanglah 4 binary counter with parallel load, input dan output hanya menggunakan gerbang NAND saja, dan JK flip-flop jika dibutuhkan, dengan fungsi kontrol sebagai berikut. Mana sini terdapat clear, clock pulse, load, count, dan function. Mana kalau clearnya itu 0, clock pulse-nya don't care, bisa 0 bisa 1, load don't care, count-nya don't care, maka fungsinya clear tetap akan menjadi 0. Dan jika clearnya 1, clock pulse-nya don't care, load-nya 0, count-nya 0, maka tidak akan ada perubahan. Selanjutnya, jika clear-nya 1, clock pulse-nya up, load-nya 1, dan count-nya don't care, bisa hidup semati, maka bisa dijadikan rangkaiannya untuk menginputkan suatu load. Kemudian jika clear-nya 1, clock pulse-nya up, load-nya 0, count-nya 1, maka berfungsi sebagai count next binary state. Oke, tahap yang pertama bisa kita lakukan karena ini merupakan 4 digit bit counter. Harus dibuatkan suatu tabel kebenaran di mana terdapat 4 digit yaitu A, B, C, D. Ini saat ini adalah A, B, C, D yang selanjutnya. Kemudian menggunakan tabel kebenaran dari JK flip-flop. Kemudian jika sudah ditemukan, hasilnya akan disederhanakan melalui key map, yaitu sama dengan JA sama dengan BCD, KA sama dengan BCD, JB sama dengan CD, KB sama dengan CD, JC sama dengan D, KC sama dengan D, JD sama dengan 1, dan KD sama dengan 1. Nah, di sini kita hanya diperbolehkan untuk menggunakan gerbang N saja untuk merangkai suatu counter ini. Nah, dimana untuk membuat suatu gerbang NOT dari gerbang NAND maksud saya, itu caranya yaitu dengan menyiapkan satu gerbang NAND, kemudian terdapat 2 buah switch yang menginputkan input pada NAND-nya, kemudian hasilnya itu akan menjadi suatu NOT atau bar atau gerbang NOT jadinya. Kemudian untuk menghasilkan gerbang N itu caranya menggunakan 2 buah gerbang NAND dengan 2 buah input. Nah, 2 buah input ini diinputkan ke gerbang NAND yang pertama, kemudian output dari gerbang NAND yang pertama ini diinputkan kembali ke masing-masing input NAND yang kedua. Kemudian rangkaian ini menjadi gerbang N. Dan untuk menghasilkan gerbang OR sendiri yaitu dengan menyiapkan 3 buah gerbang NAND yang dimana terdapat 2 buah switch. Nah, switch yang pertama ini menghubungkan NAND yang pertama, dan switch yang kedua ini menghubungkan NAND yang kedua, dan outputnya akan diinputkan dalam satu gerbang NAND, dan dengan demikian akan menjadi gerbang OR. Oke, di sini terdapat rangkaian yang sesuai dengan soal, yaitu sesuai dengan permintaan soal. Nah, di sini terdapat JK flip-flop A, JK flip-flop B, JK flip-flop C, dan JK flip-flop D. Dimana di sini merupakan terdapat gerbang OR. Ini merupakan hasil dari OR dari 1 dengan I0 di-OR-kan, kemudian dimasukkan ke JD. Dan ini KD-nya itu merupakan hasil dari OR 1 dengan I0, nah, input 0 maksudnya, kemudian akan diinputkan ke dalam K. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini dalam rangkaian ini hasil dari bentuk sederhana yang tadi sudah saya sebutkan itu ditambahkan dengan di-OR-kan dengan 4 buat switch, dimana untuk JK flip-flop yang A di-OR-kan dengan I3, dan JK hasil sederhananya yang di-OR-kan, dan JBKB itu di-OR-kan dengan I2,
JCKC itu di-OR-kan dengan I1 dan JDKD itu di-OR-kan dengan I0. Nah, di sini terdapat 4 buah input karena 4 bit counter. Nah, di sini merupakan ini proses OR-nya yang sudah saya jelaskan tadi, diinputkan ke masing-masing J dan K-nya dari flip-flop ini. Di sini terdapat output 4 bit digit dan juga di sini terdapat output yang dikeluarkan pada masing-masing JK flip-flop A, B, C, dan D. Kemudian untuk membuktikan rangkaian ini yaitu dengan cara jika clear-nya itu 0, clear-nya itu adalah 0 dan clock pulse-nya itu adalah don't care, load-nya don't care, count-nya don't care, itu fungsinya tidak merubah apa-apa, alias clear to 0. Kita clear-nya sudah ubah menjadi 0. Kemudian kita don't care, clock-nya tidak akan menghasilkan output apapun. Kemudian untuk mengetes pembuktian yang kedua yaitu clear-nya itu 1, clock pulse don't care, load 0, count-nya 0. Clear-nya 1, clock pulse-nya don't care, clock pulse-nya don't care dan count dengan load-nya itu adalah 0. Coba kita clock, tidak mengoutputkan apapun. Nah, setelah itu kita membuktikan pernyataan yang ketiga yaitu clear-nya 1, clock pulse-nya up atau harus nyala, load 1, count-nya don't care, alias boleh nyala boleh enggak. Dan demikian bisa menginputkan suatu, dengan demikian bisa mengaktifkan fungsi load input. Mana load-nya itu adalah 1, count-nya don't care. Kemudian di sini dapat dibuktikan dengan menginputkan atau menghidupkan switch ini. Nah, switch ini, keempat switch ini itu melambangkan 4 digit biner, mana ini 2 pangkat 0, I0 ini 2 pangkat 0, I1 yaitu nilainya 2 pangkat 1, I2 nilainya 2 pangkat 2, dan I3 nilainya 2 pangkat 3. Kemudian kita coba, jika saya ingin menginputkan nilai 1, maka outputnya akan keluar. Nah, clocknya ini up ya, alias dihidupkan. Nah, outputnya akan keluar yaitu 0001, dan di sini output berupa 4 bit digitnya mengeluarkan bilangan 1. Kemudian jika saya ingin menghidupkan I2-nya dan di clock, yang hidup adalah 0100. Nah, sebelum lanjut saya sedikit menambahkan bahwa output ini yang 4 bit digit ini merupakan output dengan menghasilkan bilangan heksadesimal, di mana heksadesimal itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan huruf A, B, C, D, E, F sampai 15. Nah, kemudian jika saya ingin menginputkan menghidupkan I3 dan I2-nya, kita clock. Nah, akan keluar output yaitu C, yang artinya ini dalam desimalnya itu adalah 12 ya. Ketika saya ingin menghidupkan inputnya itu adalah, saya ingin menginputkan kalau biner ini sama dengan 0111, 0111, maka output yang akan dihasilkan itu adalah, dan kita clock. Nah, outputnya itu adalah 7, yang merupakan, yang artinya 0111 ini merupakan dalam bilangan heksadesimalnya yaitu adalah 7. Dan outputnya terbukti benar juga bahwa BCD-nya hidup. Nah, ketika saya hidupkan semua inputnya, lalu kita clock, nah outputnya itu adalah F.
Nah, F sendiri itu merupakan heksadesimal yang dalam bilangan desimalnya itu adalah angka 15. Dengan demikian pernyataan yang ketiga terbukti benar pada rangkaian ini. Selanjutnya dilakukan yaitu dengan menghidupkan clearnya itu 1, clock pulse-nya hidup, loadnya 0, artinya kita tidak bisa menginputkan keempat buah switch ini, dan count-nya ini dihidupkan, maka akan menghasilkan fungsi count next binary state, artinya rangkaian ini akan berhitung dari 1 sampai F. Dan kita matikan dulu. Clearnya sudah on, clear sudah 1 nilainya, dan loadnya harus dinolkan, count-nya diberi nilai 1. Dan kita clear dulu supaya jadi 000. Nah, clear di sini berfungsi, switch clear di sini berfungsi untuk mengubah nilai output itu menjadi 0. Kalau preset ini merupakan kebalikan dari clear, yang akan mengoutputkan nilainya itu adalah 1 semuanya dari output. Yang kita hidupkan presetnya, clearnya harus dihidupkan, oke, clocknya harus hidup, terus hidup mati untuk melanjutkan next binary state. Dan count sudah hidup, loadnya 0. Langsung kita coba, mungkin sedikit di zoom sebentar. Nah, ini sudah terlihat ketika saya mengklik clocknya, dia akan berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A karena heksadesimal, B, C, D, E, F. Nah, sudah sampai ke nilai yang F. Nah, setelah nilainya 111, saya clock lagi, itu outputnya akan menjadi 0 karena saya menginputkan dalam tabelnya itu 111 next 4 digit yang setelah ini yaitu adalah 000. Dan bahwa terbukti keempat pernyataan ini terbukti benar pada rangkaian ini. Sekian dari penjelasan saya, maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.